Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kajian tafsir juz yang ke-29, masih membahas surah Al-Mulk, surah yang ke-67 dalam Al-Qur'an. Malam ini insyaallah kita mulai dari ayat yang ke-23. Bapak Ibu yang ada Al-Qur'an, silahkan dibuka surah Al-Mulk ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Katakanlah wahai Muhammad, dialah yang menjadikan kamu, kemudian menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, serta hati. Qalilan ma tashkurun, namun sangat sedikit yang bersyukur. Baik. Pada ayat ini kata Allah, Qul huwallazi ansha'akum. Katakanlah wahai Muhammad, huwallazi ansha'akum. Dialah Allah Ta'ala yang menjadikan kamu. Aujadakum minal adam. Allah cipta kita dari sebelumnya tidak ada. Yang berusia 50 tahun hari ini, 51 tahun lepas dia belum ada. Yang berusia 60 tahun hari ini, 61 tahun yang lepas dia belum ada. Siapa yang mengadakan kita dari tiada itu? Allah Ta'ala. Ya. Ketika Allah mencipta kita, tidak ada siapapun yang menolong. Allah Ta'ala sendiri yang mencipta kita. Kemudian, kammala lakumul wujuda bis-sam'i wal absar wal af'idah. Penciptaan kita itu kemudian disempurnakan Allah dengan memberi 3 anggota tubuh paling penting. Pertama adalah as-sam', pendengaran. Yang kedua, al-absar, penglihatan. Yang ketiga, al-af'idah, hati, akal fikiran. Ini 3 anggota tubuh kita paling penting. Makanya yang Allah Ta'ala sebut yang 3 ini. Bukan berarti yang lain tidak penting ya. Bukan tangan berarti tidak penting, kaki tidak penting, perut tidak penting. Semua penting. Tapi yang 3 ini paling penting. Coba bayangkan, andai kata yang 3 ini tak ada pada diri kita. Gimana kira-kira kewujudan kita sebagai manusia itu? Tidak punya pendengaran, tidak bisa melihat, tidak mempunyai hati, akal, fikiran. Gimana tuh kira-kira wujud kita sebagai manusia itu? Wujud sih wujud, tapi rasanya nggak ada manfaatnya begitu. Iya kan? Kalau misalnya orang tidak punya tangan, tapi yang 3 tadi ada, wah itu masih aman-aman aja itu. Atau misalnya orang tidak punya kaki, tapi yang 3 tadi ada, masih aman itu. Masih bisa bernilai hidupnya. Maka kita melihat ada orang, tangannya cuma, mohon maaf ya, bukan menghina ya, cuma sampai ke sini, kakinya juga cuma sampai ke lutut, tapi berprestasi. Kenapa? 3 anggota tadi sempurna pada diri dia.
Ya kan? 3 anggota tadi sempurna pada diri dia. Pendengarannya bagus, penglihatannya bagus, ya, akalnya, hatinya bagus, bisa berprestasi dia. Nah, tapi kalau yang 3 ini tidak ada, waduh. Makanya ini adalah nikmat Allah yang luar biasa. Wujudnya kita sekarang, keberadaan kita sekarang, dilengkapi Allah dengan pendengaran, penglihatan, serta hati, akal, pikiran, itu nikmat yang sangat besar. Maka kalau ada orang berpikir begini, sungguh tidak ada nikmat Allah dalam hidupku ini lagi. Oh, kamu lupa. Kamu tidak sadar. Wujudmu sekarang pun itu nikmat Allah. Kita masih ada sekarang ini, masih hidup nih. Ini nikmat yang luar biasa. Coba kita merenung sekejap. Mungkin sudah banyak teman-teman kita sebaya dulu yang hari ini sudah tak wujud lagi. Ya kan? Saya walaupun masih tergolong muda, udah lumayan banyak juga teman saya yang pensiun total. Ya, padahal kiraannya usia masih muda. Apalagi Bapak Ibu sekalian yang jauh lebih berusia, tentu sudah lebih banyak teman-temannya dulu yang sudah tidak ada hari ini. Maka wujudnya kita hari ini pun masih sehat, masih bisa eksis, itu satu nikmat Allah Ta'ala yang sangat besar. Maka jangan sampai pernah merasa kehilangan nikmat Allah. Selagi wujud kita ini masih ada, disempurnakan Allah dengan berbagai indera, itu sudah nikmat yang sangat besar. Ya, sudah menjadi nikmat Allah yang sangat besar. Makanya kemudian pada ujung ayat ini kata Allah apa? Qalilam ma tashkurun. Ya, qalilam ma tashkurun. Walakinnahu ma'a hadzal in'am, akan tetapi walaupun nikmat ini sudah diberi Allah, nikmatnya tadi apa? Allah cipta dari tiada menjadi ada. Kemudian Allah sempurnakan penciptaannya dengan memberi pendengaran, penglihatan, dan juga hati, akal, fikiran. Walaupun begitu, qalilam ma tashkurun, sangat sedikit yang mau bersyukur. Ya, sangat sedikit yang mau bersyukur. Maka dari sekian banyak manusia ini, yang bersyukur itu dikit banget. Nggak sampai 10%. Makanya Allah itu dalam Quran tidak pernah mengatakan banyak yang bersyukur. Yang sering Allah Ta'ala sebut apa? Qalilam ma tashkurun wa qalilum min ibadiyas syakur. Semua memberi makna sangat sedikit yang bersyukur, sangat sedikit yang bersyukur. Maka dari sekian banyak manusia yang dicipta Allah ini, yang bersyukur itu dikit sekali, sangat sedikit. Kebanyakannya ya berarti kufur. Apa yang harus disyukuri di sini? Salah satunya nikmat Allah tadi yang disebutkan. Jadi kalau kita sebut misalnya bersyukur, jangan membayangkan apa yang mau saya syukuri. Ada orang berkata begitu. Ketika diajak untuk bersyukur, dia bilang, apa yang harus saya syukuri? Pekerjaan saya tak punya, rumah saya tak punya, segala-galanya saya tak punya. Apa yang mau saya syukuri? Dia lupa. Dia wujud di atas dunia ini, diberi indera yang tadi pun itu nikmat yang sangat besar. Siapa yang bisa ngasih itu ke kita? Nggak ada. Kalaulah bisa kita membeli nyawa, mungkin sanggup orang menjual semua harta dia demi satu nyawa. Sanggup. Ya kan? Makanya orang kalau udah sakit, ya berapapun dibilang dokter biayanya, dibayar itu sama dia. Kenapa? Ya, daripada mati. Datanglah agen mengatakan begini, udahlah, kamu bawa aja ke Singapura, biayanya sekian, insya Allah sembuh, kamu akan ada kebun, jual kebun, dijual ke dia. Tak, belum terjual, dia bawa sertifikatnya ke bank, dapat duit, pergi dia berobat. Saking mahalnya.
Maka kalau disebut bersyukur itu jangan kita selalu membayangkan nikmat-nikmat yang di luar diri kita ini. Yang di dalam diri kita ini pun kita tidak sanggup mensyukurinya. Makanya ayat ini memberi dua makna. Makna pertama, dari sekian banyak manusia ini yang bersyukur itu cuma dikit. Sangat sedikit. Mungkin tidak nyampe 1%. Yang kedua, makna ayat ini, walaupun kita sudah mencoba mensyukuri nikmat Allah, ketahuilah hanya sedikit nikmat Allah itu yang bisa kita syukur. Hanya sedikit. Ya, kita udah mencoba nih mensyukuri nikmat Allah. Nggak bakalan bisa kita nikmati sebahagian besar nikmat Allah. Nggak akan bisa. Kalaupun kita bisa mensyukurinya, itu cuma sebahagian kecil. Sebagian kecil. Di sini ada 3 anggota tubuh kita yang Allah Ta'ala sebut. Coba renung-renung balik. Mata kita ini kira-kira lebih banyak pandangan syukurnya atau tidak? Ya, mungkin ada kalanya pandangan kita pandangan syukur. Tapi banyak kalinya tak pandangan syukur. Ya kan? Nah, telinga kita juga demikian. Coba renung-renung balik. Telinga kita ini lebih banyak mendengar yang membawa syukur atau tidak? Ya, mungkin kita sudah mencoba untuk menggunakan pendengaran kita ini mendengar yang merupakan syukur. Mendengar hal-hal yang baik, mendengar kajian, mendengar ilmu, mendengar nasihat. Tapi persentasenya dengan mendengar hal yang lain mana lebih banyak? Ya kan? Makanya walaupun kita sudah mencoba mensyukuri nikmat Allah itu, namun percayalah hanya sebahagian kecil yang bisa kita syukuri. Sedangkan nikmat Allah itu begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak menghitung nikmat Allah itu, nggak bakalan bisa kita hitung. Nggak bakalan bisa. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr. لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Andai kata seluruh lautan yang ada di atas dunia ini, kita tinggal di bumi ini, laut itu lebih luas ketimbang daratan. Ya kan? Laut itu lebih luas ketimbang daratan. Kalau kita tengok peta, laut itu selalu lebih luas ketimbang daratan. Walaupun kita merasa pulau Sumatera ini sudah luas, tapi lautannya jauh lebih luas lagi. Ya kan? Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr. Andai kata seluruh lautan yang ada di atas dunia ini kita gunakan untuk menulis kalimah-kalimah Allah, nikmat-nikmat Allah, pasti lautan itu semua bakalan habis. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kita datangkan dengan jumlah yang serupa lagi, habis. Sedangkan kalimah-kalimah Tuhanmu itu belum habis lagi. Makanya kita hanya bisa berusaha untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur, tapi untuk mengatakan bahwa saya ini hamba yang bersyukur, tidak berani kita. Kenapa? Karena yang kita syukur itu baru sebahagian kecil dari nikmat yang Allah beri. Bisa saja nikmat keberadaan kita sebagai manusia begini pun belum bisa kita syukuri sepenuhnya. Ya, boro-boro mau mensyukuri nikmat harta, nikmat anak, nikmat-nikmat yang lain, untuk mensyukuri wujud kita sekarang pun belum tentu kita bisa 100%. Ya, dan saya yakin tidak akan bisa kita mensyukuri 100%. Kalau bisa kita 50% saja udah hebat itu. Ya. Kalau kita bisa 50% saja sudah hebat. 100% terlalu jauh. Nah, ya. Baik, jadi itu makna ayat 23 surah Al-Mulk.
Oke, kita lanjutkan ayat 24. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah wahai Muhammad, huwallazi dzara'akum fil ard. Dialah Allah yang mengembangbiakkan kamu di atas muka bumi. Dulu manusia ini cuma satu, Adam alaihissalam, ya kan? Cuma satu, Adam. Kemudian dari Adam dicipta Allah lah pasangannya, yaitu Hawa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Pertama Allah cipta Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Kemudian Allah cipta dari Adam pasangannya Hawa. Ya. Disebut dalam hadis innal mar'ata khuliqat min dila'. Wanita itu dicipta dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'i minad dila' a'lahu. Tulang rusuk yang paling bengkok itu paling atas. Maka berdasarkan hadis itu dan juga surah An-Nisa ayat pertama tadi, sebagian ulama, terutama ulama-ulama terdahulu, menyimpulkan bahwa asal muasal penciptaan wanita itu dari tulang rusuk. Makanya kemudian kata Nabi, jika engkau hendak meluruskannya dengan cara yang agak keras, maka dia akan patah. Tapi kalau engkau biarkan juga, dia akan tetap bengkok. Karakter asal wanita begitu, kata Nabi. Kalau pendekatannya keras, patah. Maka walaupun perempuan salah, tetap nggak bisa dikerasin. Awak keras, awak juga yang salah nanti. Tapi dibiarkan terus pun, bengkok terus dia. Makanya kata Nabi, istausu bin nisa. Jangan bosan kasih nasihat sama perempuan. Kalau harus ngingatin tiap hari, udahlah ngingatin aja. Karena memang sifatnya, karakternya, asalnya begitu. Ya. Jadi dulu cuma satu, kemudian Adam, dari Adam kemudian Hawa. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala kembang biakkan manusia. Ya, Allah kembang biakkan manusia. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, kata Allah. Dari Adam dan Hawa Allah kembang biakkan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Sehingga sekarang ini di seluruh penjuru bumi ada manusia. Kita dikembang biakkan Allah Ta'ala. Maka sunnatullah itu punya anak. Sunnatullah itu punya anak. Sekarang ada pemikiran baru yang dikampanyekan, yang mereka istilahkan sebagai child free, bebas anak. Kawin sekawin tapi tidak mau punya anak. Dengan berbagai alasan, oh saya nggak bisa kalau punya anak. Saya tidak akan bisa menjadi ibu yang baik. Saya tidak akan bisa menjadi ayah yang baik. Ini bertentangan dengan sunnatullah. Sunnatullahnya manusia ini berkembang biak. Dikembang biakkan Allah. Caranya apa? Ya kawin, nikah. Jalurnya itu. Ya kan? Di beberapa negara yang menganut, mohon maaf, seks bebas. Salah satu krisis mereka hari ini apa? Krisis regenerasi. Tidak ada generasi muda mereka itu makin menipis, makin nggak ada. Kenapa? Angka kelahiran sangat rendah. Sampai-sampai pemerintahnya itu mempromosikan supaya punya anak. Ya, angka kelahirannya rendah. Ya, kalau Bapak Ibu melihat video di Jepang itu banyak rumah-rumah yang kosong sudah tak ada penghuninya lagi.
Kenapa? Penghuni sebelumnya udah mati, udah nggak ada penerusnya lagi. Kenapa? Di sana momok menikah itu sesuatu yang, menikah itu dimomokkan sesuatu yang menakutkan. Dimomokkan begitu. Makanya nggak akan ketemu orang di sana nikah, ya, secara umumnya nggak akan ketemu di bawah umur 30 ke bawah, hampir nggak akan ketemu itu yang menikah. Kecuali mungkin dia menikah sama orang asing yang mempunyai mindset yang berbeda, itu lain cerita. Tapi secara umumnya di bawah itu nggak akan ketemu. Kalau di negeri kita berbeda. Di negeri kita bagaimana? Lakinya pengangguran, bininya pengangguran, kawin juga mereka. Ya kan? Yang laki-laki belum bekerja, yang perempuan juga begitu, nekat mereka kawin. Atau baru kerja, gajinya kadang-kadang masih di bawah UMR. Banyak loh yang nikah itu gaji di bawah UMR. UMR kita berapa sih, Pak? Wah, tinggi betul ya. Nah, kalau di lapangan itu banyak yang gaji ini 1,5. Ya kan? UMR kita udah 3 koma ya. Tapi kalau di lapangan, kenyataan di lapangan itu banyak yang 50% dari itu. Masih banyak orang bekerja gajinya 1,5 sebulan. Tapi walaupun begitu, kita tanya, dah kawin belum? Dah kawin dia tuh. Wah, itu hebatnya tawakal orang-orang kita tuh. Ya. Apalagi zaman dulu. Zaman dulu di kampung-kampung kerjanya cuma berkebun. Tapi anaknya berapa? 12. Ya, sekarang udah jarang kita ketemu begitu. Sekarang kalau ada orang punya anak 3, 4, itu terasa udah banyak. Ya kan? Bahkan kadang-kadang udah nggak nyampe lagi. 2, 3 udah stop. Zaman dulu punya anak 11, 12. Sampai orang bilang dulu ada di kampung begitu. Itu bisa satu klub bola tuh, kesebelasan. Karena pemain bola itu satu klub kan 11 orang. Saking banyak anak-anak dia bisa membentuk satu tim bola. Makan enggak mereka tuh? Makan lah. Buktinya hidup sampai sekarang. Makan mereka. Jadi sebetulnya sekarang itu rasa takut dan syukur kita yang kurang, bukan nikmat Allah. Ya. Coba kita bandingkan mana lebih senang hidup zaman sekarang ketimbang zaman dulu. Zaman sekarang tuh lebih senang, jauh. Saya kasih contoh sederhana saja dah. Dulu kalau Bapak Ibu tinggal di kampung-kampung, kalau ketemu di kampung itu satu aja yang punya mobil, udah hebat itu. Ini kalau yang orang kampung loh ya. Kalau dari kecil di kota, ini beda cerita. Ini kalau di kampung-kampung, satu kampung itu pun kita telusurin, kadang-kadang satu pun nggak ada punya mobil. Zaman dulu. Ya kan? Punya motor, palingan 2-3 orang yang punya. Ya kan? TV, kadang 3-4 rumah yang punya. Makanya setiap malam bergerombolan orang nonton ke situ. Rame-rame. Ya kan? Itu zaman dulu. Ya kan? Sekarang, orang masih muda-muda udah punya mobil. Ya kan? Usia di bawah 30 tahun, sekarang orang udah bisa punya mobil. Usia 30-an udah bisa punya mobil. Orang generasi orang-orang tua sebelum ini nggak punya itu. Secara umumnya loh ya, secara umumnya. Mungkin ada orang tuanya yang kaya di zaman itu beda cerita. Ini kita cerita secara umumnya. Nggak punya itu. Jangankan mobil, motor pun tidak punya. Tapi mereka nggak takut menghadapi hidup. Ya kan? Sekarang kehidupannya sesungguhnya sudah jauh lebih mewah. Masih pasangan muda sudah punya mobil, sudah punya motor, sudah punya pekerjaan, sudah bisa dia beli rumah walaupun nyicil-nyicil gitu. Tapi di urusan punya anak takut. 2 udah cukup katanya. Gimana nanti sekolahnya?
Sebetulnya itu cuma rasa takut kita saja. Nikmat Allah itu kalau kita bandingkan dulu dengan sekarang, itu jauh lebih murah, lebih mudah sekarang. Zaman dulu orang mau cari kerja susah. Zaman sekarang peluang pekerjaan itu banyak. Alternatifnya itu banyak. Ya, alternatifnya banyak. Orang zaman dulu cenderung kalau dia tidak PNS, tidak BUMN, tidak kerja dengan pemerintah, ya jadi petani. Cenderungnya dulu begitu. Sekarang alternatifnya banyak. Apalagi sudah masuk dunia digital sekarang. Nggak keluar-keluar dari rumah, tapi duit masuk terus. Kenapa? Jualan dia. Dulu orang mau jualan, sewa ruko dulu, sewanya sekian puluh juta, beli barang lagi, tunggu orang datang ke situ. Sekarang enggak. Di rumah dia cuma modal HP yang harga 3 juta, udah, jualan dia kemana-mana. Jadi itu duit. Zaman sekarang. Ya kan? Zaman dulu mana ada dunia yang begituan. Makanya sekarang itu sudah nggak ada lagi cerita pengangguran sebetulnya. Kalau mau. Punya motor sekarang, bisa daftar jadi Grab, jadi Gojek dia. Jadi juga duit. Ya kan? Jadi sekarang itu peluang pekerjaan itu alhamdulillah. Dibandingkan zaman dulu loh ya. Dibandingkan zaman dulu. Sekarang itu alternatifnya jauh lebih banyak. Nah, makanya ini juga nikmat yang harus kita syukuri. Baik. Qul huwallazi dzara'akum fil ardh. Katakanlah, dialah Allah yang mengembangbiakkan kamu di atas muka bumi ini. Jadi Allah kembangbiakkan manusia di atas muka bumi ini dengan proses pernikahan, punya anak, bertambah manusia. Maka sunnatullah itu adalah menikah dan punya anak. Makanya kata Nabi SAW, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya, bahkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan anjuran menikahi wanita yang punya genetik, punya anak banyak. Jadi salah satu hal yang harus diperhatikan laki-laki kalau mau menikah itu, tengok keluarga calon istri itu punya banyak anak enggak dia. Siapa yang ditengok? Misalnya tengok emaknya. Emak dia berapa anak? Berapa mereka adik-beradik? Oh 7, oh mantap. Tengok makciknya pula, berapa punya anak? 8. Banyak betul. Kata Nabi dianjurkan nikahin yang begitu. Kenapa? Diharapkan dengan begitu, karena genetiknya demikian, diharapkan nanti ini punya anak banyak. Dan kalau banyak anaknya, Nabi bangga di akhirat banyak umat Nabi SAW. Begitu disebut dalam hadis. Tazawwajul waludal wadud. Nikahi wanita-wanita yang punya genetik, punya banyak anak. Karena kadang-kadang ada faktor genetik juga. Saya ketemu orang, dia cuma punya 2 anak, yang ketiga pun udah nggak bisa lagi. Dia pengen 3 anak, akhirnya dia ngambil anak angkat 1. Anaknya juga begitu, susah punya anak. 1 anak dia menikah hampir 7 tahun nggak dapat anak. Sampai ketemu dokter spesial kandungan yang sudah sangat pakar, profesor, dilakukan operasi, baru alhamdulillah dapat anak. Nah, makanya apa yang disebut Nabi dalam hadis itu benar. Ya, laki-laki yang mau menikahi perempuan hendaknya dia memperhatikan keluarga istrinya, calon istrinya itu, apakah di keluarga itu keluarga-keluarga yang subur, punya anak banyak atau tidak. Begitu, ya. Baik. Wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya lah kamu akan dihimpunkan. Setelah kita hidup di atas dunia ini, berkembang biak di seluruh penjuru bumi ini, tinggal di berbagai benua, di berbagai daerah, pada akhirnya nanti kita akan dikumpulkan di hadapan Allah. Tsumma ba'da dzalika yahsyurukum liyaumil qiyamah. Kemudian setelah ini semua, Allah himpunkan kita nanti pada hari kiamat. Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Manusia pertama sampai manusia terakhir itu nanti akan dihimpunkan di satu hari yang telah ditetapkan Allah. Dikumpulkan kita nanti di sana. Nama tempat itu mahsyar, tempat berkumpul. Kumpul nanti semua di situ. Dan masing-masing kita
akan menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di sepanjang hidup kita. Ya. Dan itulah hari yang sangat berat. Dalam Quran Allah mengatakan hari akhirat itu yauman tsaqila, hari yang sangat berat. Kata Allah dalam Al-Quran, satu hari di akhirat itu ka'alfi sanatim mimma ta'udun, laksana 1000 tahun. Dalam surah Al-Ma'arij kata Allah bahkan ka khamsina alfasanah, satu hari di sana itu seperti 50.000 tahun di dunia. Kok beda? Ada mengatakan, ayat mengatakan 1000 tahun, ada mengatakan 50.000 tahun. Kata para ulama, karena perasaan orang itu nanti di sana beda-beda. Sama halnya kita menunggu, ya, misalnya kita menunggu orang, waktu kita menunggu itu berapa lama? Sebetulnya cuma 30 menit. Tapi perasaan kita, kalau kita di posisi nunggu nih, itu bisa perasaan kita seperti 1 jam, 2 jam, bahkan lebih. Apalagi kita menunggu sambil menggerutu. Lama betul. Janji jam 10, ini udah jam 10 belum nongol juga. Sambil menggerutu kita, itu 30 menit itu perasaan bisa 2 jam itu. Makin lama perasaan kita gitu. Nah, ya. Jadi hidup kita di dunia ini, kata Allah dalam Al-Quran, kalau dibandingkan dengan hari-hari akhirat itu, hanya seperti sa'atam min nahar. Tidak tinggal kita di atas dunia ini, kecuali seperti 1 jam dari siang. Ya, nanti kita akan sadar saat kita sudah di padang mahsyar ini, kita nanti akan sadar bahwa lamanya kita tinggal di atas dunia ini itu tidak lebih dari 1 saat dari siang. Saat di situ bisa kita artikan detik, bisa kita artikan menit, bisa kita artikan jam, bisa kita artikan 1 waktu dari siang. Jadi nanti di akhirat baru kita sadar betapa singkatnya hidup di atas dunia ini. Nggak nyampe 1 hari. Hanya seperti sa'atam min nahar, seperti 1 waktu dari siang. Siang itu sendiri kan tidak lama. Ya kan? Lamanya kita di atas dunia ini, walaupun misalnya ada orang berusia sampai 70, 80 tahun, bahkan lebih, itu nanti di sana dia akan sadar bahwa dulu di dunia itu tidak lama. Hanya seperti 1 waktu dari siang saja. Sebentar. Makanya Nabi mengumpamakan hidup di atas dunia ini laksana orang yang bermusafir, capek, lalu dia istirahat sebentar di bawah pohon bernaung. Kalau orang berjalan, lalu dia capek istirahat sebentar di bawah pohon, kira-kira lama enggak dia di situ? Nggak akan lama. Ya. Dia nggak akan lama di situ. Paling 30 menit dia udah akan melanjutkan perjalanan lagi. Paling dia berteduh sebentar, mungkin dia minum atau bila perlu makan, udah habis itu dia akan melanjutkan perjalanan lagi. Cuma begitu. Nggak akan ada orang berjalan capek berteduh di bawah pohon lalu bermalam-malam dia di situ istirahat, nggak ada itu. Kenapa cuma sebentar di situ? Karena dia sadar itu bukan tujuan dia ya. Bukan destinasi yang dituju, ini cuma persinggahan sebentar karena udah terlalu capek istirahat sebentar, 30 menit cukup. Itulah dunia ini. Ya, dunia ini salah satu makna dunia ini sesuatu yang cepat berlalu. Bahkan kita sendiri sekarang itu menyadari. Kalau kita ingat-ingat balik, sebetulnya rasanya belum terlalu lama kita melewati masa kecil kita. Ya kan? Walaupun kalau kita bercermin sekarang dah ubanan, dah jenggotan begitu. Tapi kalau kita ingat-ingat balik rasanya belum terlalu lama juga kita melewati masa-masa kecil, masa-masa muda. Buktinya kita masih ingat sekarang. Belum terlalu lama rasanya. Tapi sekali kita bercermin, Masya Allah, ternyata wajahku sudah begini. Ya kan? Iya. Saya aja kadang-kadang tuh mikir begini. Perasaan saya itu masih baru lagi saya
apa namanya, muda, baru lagi rasanya menikah, tapi tengok anak, dah 2. Ya. Maksudnya transformasinya itu begitu cepat rasanya. Kadang-kadang kita nggak sadar. Ketemu sama kawan dulu, kawan-kawan masa kecil tiba-tiba ngobrol-ngobrol, anak Anda berapa? 4. Kenapa? Dia tidak kuliah. Kawin dia cepat. Ketemu-ketemu udah 4 anaknya. Begitu cepat. Nah, di dunia saja kita sadar, sekarang aja dah. Baru lagi rasanya 2024. Ini nggak sadar kita udah mau 2025 nih. Ya kan? Ini kan udah mau masuk Agustus nih. Kalau udah Agustus udah nggak terasa bulan 9, 10, 11, udah habis tuh. Nggak terasa. Makanya kata Nabi, salah satu tanda hari kiamat itu taqarubuz zaman. Waktu itu terasa begitu singkat. Sangat singkat rasanya. Jamnya tetap sama, tapi perasaan kita begitu singkat. Kenapa? Terlalu sibuk mungkin kita dengan urusan dunia kita. Ya, akhirnya rasanya waktu itu cepat. Baru lagi Senin, udah ujung minggu lagi. Baru lagi Senin, udah ujung minggu lagi. Begitulah dunia ini, cepat betul memang. Maka kehidupan yang kekal itu hanya di akhirat nanti. Di dunia ini tidak, cepat berlalu. Yang kecil cepat membesar. Tengoklah anak-anak kita. Ya, masih kebayang mungkin saat dia bayi kecil, sekarang badannya udah gede. Bahkan mungkin lebih gede dari orang tuanya. Orang tuanya makin tua makin kecil. Anak makin berbadan. Masih kebayang itu anak kecil dulu, bayi. Begitu cepat. Yang kecil cepat besar, yang muda cepat tua. Ya kan? Yang muda cepat tua. Yang hidup cepat mati. Maka wa ilaihi tuhsyarun. Kita di atas dunia ini dikembangbiakkan Allah hanya untuk singgah sebentar. Pada ujungnya nanti kita semua akan dikumpulkan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita niatkan sepanjang perjalanan kita hidup di atas dunia ini. Maka kalau kita merasa capek, bosan, malas beribadah itu, ingatlah. Sesungguhnya kita di dunia ini hanya seperti satu waktu dari siang. Tidak lama kok. Nggak lama. Kadang-kadang kan ada juga datang masa-masa futur istilahnya. Kadang-kadang kita datang menghadapi masa juga di mana merasa kayak malas ibadah begitu. Salah satu obatnya apa? Ingat bahwa sesungguhnya kita di atas dunia ini tidak lama. Nggak lama kok. Kalaupun capek, capeknya tidak lama. Kalaupun bosan, bosannya itu tidak lama. Hanya seperti satu waktu dari siang. Andai kata sa'ah di situ kita artikan jam, hanya seperti 1 jam dari siang. Hanya seperti 1 jam dari siang. Cuman itu kok, nggak lama. Begitu juga saat kita menghadapi ujian dari Allah, jangan putus asa. Jangan menyerah. Tahan saja, nggak lama juga kok. Nggak lama. Hanya seperti sa'atan min nahar. Hanya seperti 1 waktu dari siang tadi. Nggak lama. Maka di waktu yang singkat ini, ambillah manfaat sebanyak-banyaknya untuk menuju bekal kita ke sana. Waktu tidak banyak. Apalagi sudah kita lalui sebagian besarnya. Ya. Kalau kita pakai kalkulasi kita sendiri nih, mungkin sudah ada yang melalui 70%. Ya. Bapak Ibu yang sudah 50 ke atas. Ya. Kalau pakai kalkulasi kebiasaan nih, itu sudah di angka 70% paling tidak itu dilalui. Ya kan? Ini kalau pakai kalkulasi keumuman lah. Itu 70% jatah kita itu udah kita lewatin. Ada mungkin yang sudah 80, bahkan 90. Udah kita laluin.
Ya, kalau tadi diumpamakan seperti 1 jam dari siang, bisa saja 40 menitnya udah kita laluin loh. Bisa saja 40 menitnya sudah kita laluin. Tinggal 20 menit lagi. Totalitas di 20 menit ini. Maksimalkan di 20 menit ini. Udah nggak banyak. Ya kan? Sekarang kita ini masih merasa lama, nanti setelah di akhirat itu baru kita sadar. Oh, ternyata begitu cepat. Sebentar betul tinggal di atas dunia ini. Maka sungguh merugilah orang-orang yang ingin membangun istana di atas dunia. Ya kan? Kalau tadi kita analogikan orang yang lagi musafir, capek dia istirahat sebentar. Lalu dia membangun istana di bawah pokok tempat dia beristirahat itu kan pekerjaan yang sia-sia. Masa di tempat persinggahan, dia cuma singgah sebentar di situ, mau bangun istana di situ. Bentar lagi dia akan tinggalkan. Yang manfaatin siapa? Ya orang yang datang kemudian. Orang yang datang kemudian istirahat di situ, kemudian dia tinggalkan lagi. Ya kan begitu, kita juga begitu. Kita bangun rumah kita besar misalnya. Ya nggak lama kita tinggalkan. Setelah itu diwarisi anak kita, nggak lama ditinggalkan juga sama dia. Mungkin diwarisi oleh cucu, nggak lama ditinggalkan juga sama dia. Kenapa? Ya karena hakikat dunia ini sepenuhnya cuma persinggahan. Cuma persinggahan. Bukan mencari kenyamanan. Ya, baik. Kita lanjutkan ayat 25 dan ayat 26. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Wa yaqulun, dan mereka berkata, mata hadzal wa'du, kapan janji ini, in kuntum shadiqin, jika memang kalian benar. Pada akhir ayat 24 tadi kata Allah, wa ilaihi tuhsyarun, bahwa kita semua yang hidup ini pada akhirnya nanti dikumpulkan kepada Allah. Ketika Nabi menyampaikan ini tentang hari kiamat, orang-orang kafir itu tidak percaya, gak yakin mereka. Maka mereka mengatakan ke Nabi, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, kapan ini terjadi, kapan waktunya, bisa tidak beritahu kalau memang kamu benar. Mereka bertanya ini bukan karena ingin tahu kapan, tapi ini tujuannya untuk mengingkari. Ini yang disebut dengan istifham ingkari. Zahirnya seolah-olah bertanya, namun hakikatnya untuk mengingkari. Nah, maka kata Allah, qul innamal ilmu indallah, katakanlah wahai Muhammad, bahwa pengetahuan tentang kapan terjadinya hari kiamat, di mana dihimpunkan seluruh manusia, itu hanya tertentu bagi Allah. Yang tahu kapan hari kiamat itu terjadi, cuma Allah yang tahu. Ilmunya hanya tertentu bagi Allah. Di situ Allah menggunakan kata innama, yang membatasi pengetahuan itu hanya pada Allah, nggak ada pada selainnya. Maka tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi. Hatta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak tahu kapan itu terjadi. Ayat ini sekaligus menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasul Allah. Sehingga kalau tidak ada panduan dari Allah, Nabi nggak berani ngomong. Nggak berani Nabi ngomong. Tidak ada diberitahu Allah kapan hari kiamat itu terjadi, maka Nabi pun tidak mau ngarang.
Maka kata Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak pernah berbicara atas dasar hawa nafsunya, semua panduan wahyu. Nabi itu bukan tukang karang, tukang dongeng. Enggak begitu Nabi. Kalau tidak ada panduan dari Allah, maka Nabi enggak ngasih tahu sama sekali. Maka kalau ada orang yang coba menebak-nebak kapan hari kiamat terjadi, pastikan itu bohong. Karena ada banyak orang yang suka memakai metode cocok logi, dicocok-cocokin. Naik Raja Salman sebagai Raja Saudi, dia gambarkan seolah-olah bentar lagi kiamat. Ya. Apalagi naik putra mahkota MBS itu Salman, ya siapa nama dia? Raja Salman, ya, anak dia tuh putra mahkota tuh, makin lagi. Ada kekurangannya, iya. Tapi perlu kita tahu, pemimpin yang tidak baik itu ada sejak dulu. Bahkan di zaman kekhalifahan pun ada. Khulafaur Rasyidin itu aman. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu aman. Tapi coba nanti baca sejarah khalifah-khalifah di zaman Bani Umayyah. Benar nggak semua? Banyak tuh yang bejat. Di zaman Abbasiyah banyak juga tuh yang bejat, zalim. Ya, banyak. Ya. Imam Ahmad itu dipenjara. Siapa yang memenjarakannya? Ya khalifah. Apakah kiamat terjadi? Tidak. Jadi sekarang itu ada muncul orang menggunakan metode cocok logi, kaitkan ke sana, kaitkan ke sini, kaitkan ke sana, kaitkan ke sini, kemudian seolah-olah dia bisa mengambil kesimpulan kiamat seolah-olah sudah sangat dekat. Sebentar lagi, tidak ada itu. Waktu kapan terjadi hari kiamat hanya Allah yang tahu. Kenapa Allah tidak beritahu kapan? Karena sesuatu yang pasti terjadi, nggak perlu dikasih tahu kapan terjadinya. Hari kiamat itu sesuatu yang pasti, nggak perlu dikasih tahu kapan lagi. Udah pasti terjadi. Sama halnya dengan kematian. Kematian itu pasti terjadi, nggak perlu dikasih tahu kapan kejadiannya, itu udah nggak perlu. Pokoknya pasti terjadi, siap-siap aja lah. Makanya yang harus kita pertanyakan itu bukan kapannya, tapi persiapan apa yang sudah kita buat. Ya kan? Pasti berangkat haji misalnya. Apa yang harus kita pikirin? Bukan tanggalnya, ngapain mikirin tanggalnya? Apa yang harus kita siapin, kita pertanyakan? Bekalnya. Udah ada duit belum pelunasannya? Kan itu. Udah ada duit yang belum yang mau ditinggalkan, kan begitu. Bagaimana kondisi fisiknya, kan begitu. Kalau udah pasti nggak usah tanya kapan lagi. Yang penting kita pertanyakan itu persiapan apa yang sudah kita buat. Hari kiamat itu pasti terjadi. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fih. Hari kiamat itu pasti akan terjadi, tidak ada keraguan padanya. Maka nggak usah kita bertanya-tanya, sibuk bertanya kapan terjadi, nggak usah. Apalagi nanya sama Ustadz, kapan terjadi hari kiamat? Nggak usah tanya tuh. Kalau dia jawab dia ngarang. Karena ada sebagian penceramah ini pantang tak menjawab, pokoknya semua harus dijawab. Akhirnya ngarang, maka nggak usah tanya. Kira-kira ngarang ini nanti jawabannya, nggak usah tanya. Daripada ngarang dia kan kacau juga. Kalau kira-kira akan ngarang dia nggak usah tanya, nah, nggak penting juga ditanya, ya. Jadi cukup persiapan. Waktunya kapan? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Bahkan dalam riwayat itu digambarkan kiamat itu sendiri datang pada waktu yang tidak diperkirakan oleh manusia. Ya, bukan pada waktu yang diperkirakan oleh manusia. Tidak ada prediksi manusia kiamat, tiba-tiba kiamat. Manusia saat itu sedang sibuk-sibuknya dengan kehidupan mereka, tiba-tiba kiamat datang.
Artinya tak di luar prediksi mereka. Wa innama ana nadhirum mubin. Saya hanya penyampai peringatan saja. Nabi Muhammad itu tugasnya cuma menyampaikan peringatan tentang hari kiamat, bukan memberitahu kapan terjadinya. Karena ilmu tentang itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja kajian kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Insyaallah kita sambung ayat-ayat berikutnya pada kuliah akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.